sedikit speak up soal ini biar sama-sama, siapa tahu teman-teman penonton ada juga yang mungkin sekarang lagi survive, atau mungkin sekarang lagi pas menikah ekspektasi kok tidak sesuai. Kan kita tidak tahu, siapa sih yang mau tahu pas menikah terus tiba-tiba rawat suami. Bagaimana, apa yang ada di benakmu sampai kau memilih untuk bertahan? Memilih bertahan, tidak ada yang inginkan ini terjadi. Mau pulang Josiah, biar Josiah meninggal di kampung. Hai, selamat datang kembali di channel Card Media dalam segmen D-Talk. Kalau kita tadi sudah membahas soal pekerjaan, bisa dibilang ya. Tapi selain tour guide kan sebagai ibu guru. Kemudian sekarang sudah berumah tangga. Sudah berapa tahun berumah tangga? 1 tahun berapa bulan? Baru 2-3. Oh iya, berarti baru anniversary dong ini ya. Asik. Masih apa ya, bergelora. Masih baru. Dan kemarin sempat kita kan terang ketemu toh. Ini kita santai saja karena ini sudah masalah pribadi toh. Maksudnya bukan masalah pribadi juga sih. Ini kita sedikit speak up soal ini biar sama-sama, siapa tahu teman-teman penonton ada juga yang mungkin sekarang lagi survive, atau mungkin sekarang lagi pas menikah ekspektasi kok tidak sesuai dengan realita, menghadapi cobaan demi cobaan. Jadi tapi serius, ini waktu semenjak kau menikah, habis menikah itu baru ini saya ketemu sama bos. Baru saya ketemu secara langsung. Kemarin sempat di pesta sih saja. Kadang tahu datang pas pesta. Maksudnya kemarin sempat sakit ya? Iya, sakit. Itu berapa lama itu total sampai recover semuanya? Kalau untuk total secara recovernya itu ada 10 bulan. Wah, berarti kalau kalau 1 tahun 2 bulan total 14 bulan dipotong berapa bulan? 6 bulan? 10 bulan? 1 tahun 5 bulan. Terus dipotong 10 bulan. Berarti baru 7 bulan ini. Iya, karena pas normalnya. Itu Paksu lagi sakit itu sebenarnya sakitnya sudah dari bulan Maret. Itu mulai awal sakit, kemudian berobat selama 2 bulan Gorontalo, 5 bulan Manado. Jadi untuk berobat sendiri itu yang langsung di medis itu 7 bulan. Untuk recovernya itu lagi ya 10 bulan untuk recover. Wah, total sampai bisa berakhir 10 bulan. 10 bulan. Dan ketika mengalami, bagaimana perasaannya? Gimana ya? Susah dijelaskan, kayak aduh speechless. Kan kita tidak tahu, siapa sih yang mau tahu pas menikah terus tiba-tiba rawat suami. Bagaimana, apa yang ada di benakmu sampai kau memilih untuk bertahan? Memilih bertahan, tidak ada yang inginkan ini terjadi. Baik itu suami maupun saya. Maksudnya dia juga tidak ingin bahwa saya mau lo ada penyakit ini. Jadi itu secara, maksudnya siapa sih yang mau? Ya ini takdir. Mungkin takdir yang Allah sudah kasih. Hambaku ini mau sakit. Karena kalau untuk menikah itu sudah berkomitmen, apapun itu kan tetap dalam senang dan sedih. Menikah kan juga tujuannya ibadah. Jadi kayak saya tetap bertahan karena ini ibadahku sih sebenarnya. Jadi kayak cuma sempat goyang. Goyangnya bukan cuma saya ingin menyerah dari pernikahan, bukan sih. Goyangnya cuma takut sih. Jadi yang lebih takutnya kayak aduh, penyakit berat. Kalau dia kenapa-kenapa bagaimana ini, sementara baru menikah. Kalau saya sih lebih ke situ, kayak misalnya baru 6 bulan menikah, kalau tiba-tiba dia kenapa-kenapa. Oh, jadi itu 6 bulan pernikahan baru sakit? Iya, baru sakit. Kalau kalau misalnya dia tiba-tiba kenapa-kenapa, aduh bagaimana ya, baru 6 bulan, baru kenal. Kan, jadi maksudnya baru 6 bulan, mau kalau 3 tahun tidak boleh. Sih, bukan, maksudnya bukan juga. Jadi kayak aduh, baru 6 bulan, baru lagi sweet-sweetnya so dapat begini. Maksudnya namanya manusia kan pasti ada overthinking, negatif apalagi kan thinking. masih awal. Maksudnya ekspektasi pengantin baru bagaimana sih? Kalau misalnya awal pasti lagi happy-happy, tiba-tiba ada cobaan. Karena kita tuh awalnya lagi happy-happy kesana kemari. Apalagi profesinya Paksu itu dia kan juga singer, penyanyi, masih happy kesana kemari, ikut menyanyi. Maksudnya bukan nyanyi ya, ikut mendampingi begitu, ikut saja bukan ikut menyanyi. Itu kayak happy, jadi kayak ada dunia baru, which is duniaku kan bukan yang entertain yang seperti itu tuh. Jadi kayak something new for me. Jadi kayak seru, dan lagi seru-serunya tiba-tiba aduh sakit.
oh iyo sakit, kita cuma sakit biasa-biasa kan, apalagi lagi musim COVID. Ternyata sakitnya berat, jadi kayak aduh yang kemarin orang happy, aduh kenapa ini sakit begini, jadi sedih. Kalau selama 6 bulan itu mungkin kalau Novi tadi kau bilang tadi bahwa kau bukan menyerah atau goyangnya dalam hal apa, tapi dalam takut suami kenapa. Iya. Kalau dari suami sendiri ada pernah pengen menyerah atau bagaimana sih? Sering. Menyerahnya bagaimana? Menyerahnya itu kayak setiap ada vonis dari dokter tentang penyakitnya, kayak suami kan kemarin sakitnya parah. Kayaknya ini tumornya saudaranya ke ginjal, maksudnya efeknya sudah menjalar ke ginjal. Dia setiap ada berita yang kayak buruk dari dokter yang sudah didiagnosa seperti ini, dia sudah Jo bawa pulang. Kalau kemarin kan di Manado, baru bawa pulang Jo saya, biar Jo saya meninggal di kampung. Jadi begitu toh, kayak kalau meninggal di sini kan cuma berdua, kemarin berangkatnya cuma berdua karena juga COVID di rumah sakit tidak bisa banyak orang di dalam, jadi berdua saja. Jadi kayak cuma kita dua yang saling menguatkan. Pada saat dia bilang begitu, apa kau respon Wana? Suka menangis. Jadi kayak aduh menangis, ini tidak menangis. Cuman kaca-kaca mata, cuman pura-pura bagak ke tempat lain. Jadi saya bilang begini, oke, kalau mau pulang, kalau misalnya sebenarnya itu salah satu motivasiku sih, bukan karena saya menyerah juga. Oh kalau mau pulang Jo, mari Jo kita pulang. Jadi saya suka kayak mengancam begitu, dan supaya dia kayak so jauh-jauh perjalanan sampai sini semua sembuh, tiba-tiba mau suka pulang apa, mari Jo pulang, isi baju di koper. Jadi kayak oh iyo tidak, dan semua semangat. Jadi kayak cari cara yang lain kan, biasanya sabar tidak mempan. Jadi kayak dia lihat aduh so marah dia ini atau jadi dia bilang oh iyo dan tetap semangat. Jadi selama berbulan-bulan di rumah sakit itu dari Manado di mana lagi? Di Gorontalo kita 2 bulan. Kemudian di Manado sempat pindah di 3 rumah sakit. Wow. Karena pertama kita di rumah sakit Kandau. Awalnya sih rencana kemo di rumah sakit Kandau, tetapi berdasarkan diagnosanya dokter lagi, ada lagi yang parah ya bisa dibilang begitu. Kandau rujuk lagi ke rumah sakit Siloam. Pada saat kemo kelima lagi ada suatu dan lain hal, kita lagi ke rumah sakit yang Pancaran Kasih. Jadi 3 pindah-pindah rumah sakit. Pindah-pindah rumah sakit nih cuma berdua. Dan kau yang urus segala sesuatu ya pasti ya? Iya, saya. Pernah menyangka tidak sih bahwa kau se-strong itu? Tidak pernah sih. Tapi ketika tiba saatnya ternyata saya bisa. Cuman yang saya pikir begini, aduh mau kuat kah saya ini? Begitu toh? Bisa tidak saya maksudnya kayak begitu. Sementara cuman sendiri, aduh bagaimana kalau dia mau makan, belum kalau misalnya mau dibantu, mau berdiri, berjalan, bagaimana saya bisa tidak ya? Sementara saya urus ini kesana kemari. Saya tahu kekuatanku, saya bisa gercep urus ini kesana kemari, cuma itu. Tapi di sisi lain saya tahu saya rapuh dalam hal psikisku tidak kuat. Kemudian siapa yang mau bantu di sana? Sementara kalau cuma berdua itu tidak bisa kita melibatkan orang lain, karena di rumah sakit pun hanya bisa masuk berdua, terbatas karena COVID juga. Jadi saya tahu kekuatanku cuman kesana kemari, bisa urus ini itu secara cepat, ini lobi sana lobi sini. Boleh tidak Pak, bisa biar Pak bisa itu dipercepat tidak ini administrasinya ini. Saya tahu cuman itu kekuatanku. Tetapi kalau dalam hal yang seperti yang lain, untuk psikis saya lemah di titik situ. Titik terendahnya waktu kau selama rawat suami itu pernah kayak mau pengen marah, pengen emosi, kenapa harus saya di antara sebanyak orang ini, kenapa harus saya begitu yang alami? Pernah tidak berpikir begitu? Pernah sih. Kayak misalnya, aduh kenapa orang dapat cobaan ini? Kembali lagi, kita harus mengimani takdir. Jadi kayak kita harus terima ketika saya sedang menggerutu, kenapa harus orang? Itu akan semakin berat dan dirasa kayak kenapa harus orang dua, kasihan orang dua ini apa salahnya tora, apa dosa aku begitu dan jadi kayak kenapa harus orang dua? Semakin kita mengeluh ini semakin berat. Tetapi kayak bismillah deh, ikhlas. Allah yang sudah kasih cobaan berarti Allah tahu orang mampu. Di situ semakin ringan saya rasa. Saya sempat sebelum menikah punya komitmen begini. Dalam rumah tangga itu kan banyak suka dukanya, kita tahu dan kita tahu itu. Jadi sebelum menikah, saya tahu menikah ini bukan cuma bahagianya saja, toh ada dukanya juga. Jadi
kita komitmen apapun dukanya itu kita hadapi, mau soal ekonomi misalnya, atau misalnya soal beda pendapat, soal-soal yang lain kita hadapi sama-sama, termasuk sakit, tapi jangan tentang ini orang ketiga atau ya layangan putus. kita maksudnya kita jangan apapun cobaannya, saya siap ini, I'm ready. Jadi jangan yang satu itu. Kembali lagi saya berpikir di saat titik terendah, ya Allah biar Jo ini bagaimana ya? Maksudnya kau berpikir biar Jo ini saya hadapi, asal jangan yang itu, karena serapu-rapunya kita, selemah-lemahnya kita masih sama-sama menghadapi. Kita masih bisa survive sama-sama, saling menguatkan. Tetapi kalau misalnya masalahnya yang itu, saya tidak bisa tolerir dan saya mungkin mundur. Itu yang kemarin yang kita juga sebelum nikah harus itu komitmennya. Ibaratnya mau cobaan bagaimanapun it's okay. Ayo kita, yang penting sama-sama. Jadi asal jangan yang seperti itu ya. Oke. Nah, respon keluarga. Pernah enggak sih kayak orang tua, terutama pasti karena ini kan masih baru. Terutama dari pihak kau perempuan kan. Pernah enggak sih mamamu kayak orang bual bilang mau ponu sama kau, kasihan kayak kasihan nih, sabar bagaimana tanggapannya orang tua ke kau? Kalau orang tua responnya itu cuman kayak sabar, kasih semangatnya, ini sudah cobaan, sabar, dikasih kuat. Kalau tipe dari orang tuaku sendiri kayak mama itu, dia orangnya kasih sayang tidak terlihat dan kayak cool, cuek begitu. Jadi cuma dia bilang, urus suami itu harus sabar, harus kuat, tidak boleh mengeluh, tidak boleh cengeng. Karena mungkin mama tahu ya, kalau saya itu orangnya cepat mengeluh, cepat cengeng, begini. Urus suami itu harus kuat, harus sabar. Kalau bukan kau, dia tuh kuatnya karena kau kasih semangat, jadi dia kuat. Jadi seperti itu sih. Ada juga kayak rasa ponunya mama begitu, tapi dia tidak ceritakan langsung sama saya ataupun suami, tapi sama keluarga terdekat. Bilang, kenapa kasihan juga Novi dengan suaminya, so kesana cuma berdua. Jadi kayak ponu hatinya itu dia ceritakan ke orang lain, dia tidak mau kasih lihat ke kita berdua. Jadi ini mama juga saya tahu orangnya yang strong, care, terus care juga. Oke. Nah kalau dari keluarga suami sangat mensupport dan juga bakasih semangat kayak sabar kayak begitu. Jadi biasa kalau dari kayak ipar-ipar, dari keluarga, dari orang tua, kalau dari suami kan tinggal orang tua perempuan, tinggal mama ya. Jadi kayak mama itu semangat urus suami, jangan bosan. Ini tidak bakal bosan. Maksudnya semangat, jangan patah semangat, tetap berdoa. Kita juga sama-sama berdoa di sini, tetap seperti itu. Ini kan kalau mau dibilang tadi pengobatannya ada kemo dan segala macam, itu tidak sedikit biayanya. Artinya kita tahulah, karena kita kan saya pribadi pun pernah adikan begitu. Habis-habisan lah istilahnya. Kalau kemarin bertahannya bagaimana? Maksudnya secara dana itu habis-habisan kah atau? Iya, kalau secara dana habis-habisan. Kalau untuk pernah stuck enggak sih yang kayak pernah? Tidak cukup ini bagaimana? Tidak cukupnya itu kalau berhubungan dengan rumah sakit. Karena misalnya harus beli susunya kemo, vitaminnya kemo, itu kan di luar dari asuransi kan? BPJS. Iya, di luar. Semuanya kan di luar. Jadi kayak aduh bagaimana ini? Gitu sih. Kayak pernah stuck, bagaimana ya begitu? Tidak cukup. Terus kau posisi kan sendiri. Itu kau cerita ke suami atau tahan sendiri? Tahan sendiri, karena apapun yang mengenai dia, jadi seperti ini. Ini uangku sekian ini tabunganku sekian. Kau yang tahu semua, ini tabunganku sekian. Pakailah semua yang di situ. Susah kan untuk kau juga. Tapi saya berpikir untuk saya untuk apa? Maksudnya ini berobat toh. Dari keluargaku tante juga kan pernah proses kemo. Begini dia kasih saran. Pokoknya apapun yang bikin stres pasien, jangan sampai kau bilang sama dia. Tentang finansial kan juga bikin stres toh. Jadi jangan, saya tidak mau bilang. Tidak mau bilang. Kau tahan sendiri. Tetapi Allah Maha baik. Sekali lagi Allah itu Maha baik, karena ada beberapa orang baik. Jadi kayak Nov kirim dulu nomor rekening. Untuk apa begitu? Kirim saja begini-begini. Terima kasih. Ada juga bantuan dari teman-teman. Jadi seperti itu. Dari teman kerja, teman tongkrongan. Jadi kayak ada saja. Dari keluarga. Rezeki itu tidak terbatas menurutku. Sampai saya pikir begini. Suami pikir begini. Kira-kira orang tabungan mau cukup ini.
Maksudnya begitu toh, walaupun misalnya jumlahnya so boleh ini, tapi kan kedepannya kita tidak tahu. Kita 7 bulan loh ini di perantauan. Bismillah, insya Allah cukup. Ternyata cukup. Saya tidak tahu itu uang dari mana semua. Cukup. Misalnya kayak satu hari itu, kemana ini uangnya? Maksudnya bukannya mau bicara apa, ini uang 5 juta dipegang, 5 juta misalnya. Sehari itu juga 5 juta. Kemana itu uang tadi Cepat sekali habis. Iya, cepat sekali habis, karena bukan untuk yang lain toh ya. Jadi kayak, tapi ada saja. Ada saja jalannya. Ada saja jalan Allah. Jadi sekali lagi dari kejadian ini kita orang dua sama-sama ambil hikmah. Apapun itu, yang penting masih sehat, itu suatu anugerah, memang anugerah yang Allah kasih, patut kita syukuri. Karena kalau kita misalnya sudah sakit, apapun yang orang punya itu orang tidak akan bisa nikmati. Jadi kalau misalnya kita bersyukur kita masih sehat, itu sudah anugerah yang sangat besar. Terus sekarang kan alhamdulillah sudah normal. Iya, alhamdulillah. Sudah ini. Pada saat tahu ini sembuh, kan kemarin sempat hampir putus asa bahwa ini parah, tidak mau sembuh atau apa. Pada saat tahu ini bakal sembuh, ada secercah harapan begitu. Itu rasanya bagaimana pas suami juga? Senang sekali. Sampai-sampai kan, tunggu ya, mau sholat dulu sebelum pulang. Kenapa? Saya bersyukur sekali so sembuh ini. Oh iya, sekalipun dia bilang mau berdoa, semoga saya injak Manado. Semoga kalau kedepannya saya injak Manado, memang untuk mau liburan, bukan untuk berobat. Jadi kan ini orang pulang terakhir untuk berobat. Semoga injak kedepannya kalau ke Manado memang untuk liburan. Jadi kayak senang, dan kalau dipikir-pikir sampai sekarang, ternyata kemarin pernah ada cobaan yang berat. Kayak tidak pernah mengalami, tapi ternyata bisa juga. Jadi kira-kira setiap sujud menangis pasti. Menangis. Jadi kayak biasa lama bahas sujud. Kalau habis sujud, kalau sudah mau salam kan paling mau basalim toh. Aduh, dia mau lihat sama menangis, dikira saya ini. Jadi selama ini kau menyimpan. Jadi nanti sudah sekarang nanti sudah recover sekali. Kakak tahu saya itu kemarin banyak menangisku tuh di luar. Sekarang sudah dikasih tahu sekarang sudah dibilang. Tahu ini. Iya, sampai pernah saya di luar ruang kemo itu. Awal kemo kan pertama kali toh. Sampai bertanya-tanya sama pasien kemo yang sudah berapa kali. Ibu, bagaimana kemo awal? Apa yang dipersiapkan? Bapak, bagaimana kemo awal? Urus kemonya itu suami di dalam, saya di luar sendiri duduk, menetes air mata aku menangis. Jadi orang di samping kayak logatnya mana? Kiapa ngana? Oh tidak, dia menangis begitu, dan jadi kayak menangis di keramaian. Aduh, cuma itu yang sedih-sedihnya. Tidak mungkin juga mau diceritakan sama keluarga yang dibual toh, kayak nanti dorang mau sedih juga. Jadi kayak beban pikiran juga dorang. Jadi kayak harus kuat psikis harus bagus ini, mental harus bagus. Jadi ya itu sih. Nah, satu kesyukuran ini sudah kembali normal. Alhamdulillah. Kira-kira apa yang berubah? Maksudnya kan kemarin ada sempat 6 bulan nikah. Berapa bulan? 6 bulan ya? 6 bulan menikah sebelum sakit. Nah, dengan sekarang pasca sakit dan recovery semuanya, apa yang berubah dari satu sama lain? Makin cinta kah? Atau makin kuat ya? Makin kuat. Jadi kayak mempertahankan hubungan itu makin kuat. Jadi kayak pas menikah sebelum sakit, kalau ada beda pendapat baku diam dia, ego masih tinggi. Ketika sudah sudah menghadapi cobaan ini, ada hikmahnya. Jadi kayak sudah begitu. Jadi ada yang melunak satu sama lain. Jadi kayak melunak. Ego sudah tidak ada. Egonya itu orang bukan cuma turun, tidak ada. Jadi hilang. Jadi kita bilang begini, mungkin orang baru menikah, tapi Allah kasih cobaan yang seperti itu untuk kita berubah ke depannya. Jadi kayak baru juga kayak lebih saling menyayangi memang sih. Maksudnya lebih lagi. Jangan gengsi dong walaupun ada suaminya di sini. Maksudnya lebih saling care dan dapat. Jadi kayak berpikir kemarin itu masalah besar, bisa terlewati sama. Masa cuma gara-gara yang terang lagi ada mau baku. Tsunami kok lewat, masa cuma hujan gerimis tidak? Waduh. Jangan juga tsunami, maksudnya sebesar itulah badainya. Tsunami dilewat cuma hujan gerimis. Jadi lebih rasa saling mempertahankan hubungan itu lebih kuat. Kemudian rasa saling menyayangi, rasa saling peduli itu lebih meningkat lagi. Menurutku ada kan belajar sama dia yang lebih banyak pengalaman menikah. Itu betul, tapi
menurutku menikah itu learning by doing sih. Betul. Learning, tidak bisa jadikan patokan orang yang sudah 10 tahun menikah terus kita belajar dari dia. No, karena problemnya kita itu beda. Jadi jalan keluarnya, jalan menyikapi segala satu masalah pun beda. Jadi kayak learning by doing menurutku menikah ini juga. Kalau saya pribadi, ada yang torang hadapi, torang solve sendiri. Torang solve sendiri karena yang tahu karakteristik pasangan itu kan cuma kita sendiri. Karena kadang-kadang begini, contoh misalnya mungkin kasusnya sama sakit. Sakit. Terus contoh lah tidak diminta ya, penyakitnya pun sama mungkin. Mungkin kemarin caramu menguatkan suami pas suami bilang sudah jo pulang jo apa. Kau dengan tipikal yang kayak marah begitu tuh atau sudah aja pulang atau apa. Mungkin kalau saya terapkan ke pasangan dia betul pulang juga pas udah begitu, bukannya bertahan. Jadi beda kayak begitu. Maksudnya beda walaupun sama persis mau dia lebih lama atau tidak menikahnya, siapa yang lebih cepat, tapi kasusnya sama sekali pun itu tetap beda solve-nya, beda solusinya. Jadi tidak bisa sama sekali tidak bisa disamakan. Kayak ini pengalaman walaupun memang tidak dibilang tidak lama, belum terlalu lama, baru 1 tahun lebih, sementara saya sudah 3 tahun. Kalaupun mau dibilang ini hebat sih bisa melalui semua ini, bisa melalui cobaan ini. Mungkin kalau saya di posisi itu, ya saya tidak tahu bagaimana responku. Cuma yang jelas kalau dapat berarti kita mampu hal yang sebesar itu. Mungkin dan realita banyak orang bilang, enaknya dia dan suaminya sudah begini, sudah punya ini. Tapi kalau saya pribadi melihatnya itu ketika mau muncul rasa iri, bagus ya suaminya sayang dia, suaminya begini ke dia. Tapi kalau mau flashback, kau mau jadi ke dia, kau mau ngalamin yang dia pernah lewat. Saya tidak. Berarti jangan menuntut kau pengen juga seperti dia, kecuali kau bersedia untuk melewati semua apa yang dia lewati. Ayo coba mau atau tidak. Gitu. Makanya saya juga kemarin sempat speechless sih pas saya lihat story. Saya kira cuma sakit apa pribadi, maksudnya kayak cuma sakit ini. Tapi ini kenapa tidak berhenti ini? Maksudnya di Gorontalo, tiba-tiba di Manado, tiba-tiba rumah sakit. Hei, maksudnya seserius itu. Mungkin orang teman tidak terlalu yang deep atau terlalu dekat atau bagaimana, tapi pas tahu juga orang teman bisa dibilang circle-nya masih dekat. Mengalami hal yang kayak baru menikah orang ini kenapa sudah sebegini gitu. Itu juga lumayan hebat sih untuk perempuan yang bertahan, karena pasti banyak perempuan yang memilih untuk siapa sih yang mau apa juga ini habis menikah kasarnya habis menikah saya mau urus suami sakit kan pasti banyak begitu perempuan dengan ego, apalagi perempuan yang terbiasa mungkin satu dia bisa mandiri, mungkin satu dia bisa mencari menurutnya dia bisa bertahan dengan dirinya sendiri. Itu pasti, cuma balik lagi niat menikah apa. Jadi niat justru menikah. Kita mengingat saya menikah ini karena saya pertama ibadah mungkin. Saya mau sayang sama dia. Saya pengen menikah itu 1 kali seumur hidup. Betul. Begitu. Jadi survive. Jadi betul yang seperti dia bilang dari niat, berawal dari niat. Dari awal niat menikah itu ibadah. Jadi apapun yang di depannya itu dihadapi, kecuali yang satu itu yang layangan putus. Tapi kalau misalnya contoh kan kau bilang tadi ketika ada masalah jangan sampai kayak kau bilang tadi bahasamu tsunami saya dilewati apalagi cuma gerimis. Tapi kan maksudnya tidak diminta-minta lah ya, amit-amit. Kalau kedepannya ada lagi Allah coba dengan orang ketiga, mau bertahan enggak? Sorry to say, dengan mengingat kau sudah pernah lewati tsunami itu kau tidak mau bertahan? Tidak. Karena begini, kita lewat tsunami maksudnya ininya Tora ini so lewati badai sama-sama. Masa pas selamat kau pikir dengan orang lain? Ya kan, maksudnya kalau keadaannya, kalau saya ditanya, ya saya juga benci, salah satu orang yang paling tidak suka itu masalah orang ketiga. Tapi kalau misalnya terjebak dalam sikon itu, saya tanya dulu suaminya, karena biasa saja itu fitnah. Itu satu. Maksudnya sikonnya. Kalau saya sih, maksudnya sudah terbukti, sudah approve bahwa kalau sudah terbukti bahwa misalnya, sudah terbukti bukan yang cuman kayak praduga atau cuman gosip-gosip begini. Tidak. Jadi kita kalau ambil keputusan itu lihat yang buktinya. Kalau misalnya tanya kalau saya tuh tanya. Misalnya tapi amit-amit lah jauh. Memang suka dia. Pergi saja dengan dia. It's okay karena begini. Ngapain kita mencintai orang yang tidak sepenuhnya mencintai orang? Toh itu kayak wasting time, buang-buang waktu. Dunia tidak sesempit itu. Menurut saya sih. Itu jadi ya mudah-mudahan tidak ya. Insya Allah tidak. Jangan. Sudah cukup ya cobaan-cobaan begini. Jangan. Oke, menutup
ke konten kita malam hari ini ada pesan buat teman-teman, mungkin siapa tahu di luar sana ada teman-teman para istri yang lagi survive juga atau apa ya, terserah mau pesan apa silakan. Kalau dalam konteks ini kita bahas yang sudah menikah, ya jadi saya bukan mau bilang saya ini motivator, tidak, tetapi berdasarkan apa yang sudah saya lewati kemarin, buat para istri, mau itu istri yang sudah lama menikah atau istri yang baru menikah. Jadi kalau ada cobaan dihadapi sama-sama, jangan lupa berdoa dan jangan lupa niat awal menikah itu adalah karena ibadah. Itu saja. Ya tergantung dari niat. Tergantung niat. Oke, Sonovia Srikandi, terima kasih sudah mampir di Ditalk. Terima kasih sudah sharing. Mungkin ini untuk beberapa orang ini adalah hal sensitif, but kita sudah sepakat bahwa ini kita share buat sama-sama menyemangati para istri di luar sana. Istri. Akhirnya kita sudah di level ini ya. Kemarin perasaan masih jagir-jagir. Kemarin masih SMA, masih. Oke, nah terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Terima kasih dan sampai jumpa di konten-konten menarik selanjutnya. Assalamualaikum. Thank you.